Halo guys, saya lagi ada di bawah pertitaan Jolotundo. Kita akan segera mengikuti ini jelajah situs Pawitra. Pawitra adalah nama asli Gunung Penanggungan. Sekarang saya pakai masker dari Jogja. Kita akan bersiap menuju Candi Bayi, candi tempat kita menginap camping malam ini. Nah, ini peserta. Pribadi, wah, apa itu? Wah, ini ono sampah ini. Oh. Ngelak guys, ya itu sudah dekat masuknya, tapi ada warung sekarang. Watu Lumpang mas, Watu Yoni, silahkan dicek. Silahkan dicek. Terus ada pohon berbentuk seperti Yoni. Oh iya. Tapi ini udah nggak berbentuk ya? Runtuhan ya, berarti ini dulu kira-kira, wah ini Watu Lumpangnya ini. Peradaban juga. Oh.
warung. Itu area bawah juga masih bisa, Mas. Iya ya. Tendanya masih di sana ya, yang bawa. Kita menuju Candi Bayi. Candi yang paling bawah dekat base camp. Oh ya. Suhu, kamu sering kesini toh? Bisa dijelasin? Ini ada sedikit relief. Oh iya. Relief ini seperti kaki anak kecil. Dulu ketika pertama kali ditemukan, relief ini lengkap. Oleh karena itu disebut Candi Bayi. Oh, relief bayi gitu ya? Iya. Oh. Ini dulu susunannya nggak seperti ini, tapi di lembah seperti ini. Terus itu puncak ke muncaknya. Oh, itu ya yang runcing itu ya? Yang dikasih dupa itu ya? Oh. Jadi di Pawitra ini sistemnya dia itu punden berundak. Dimana semua punden berundak itu menghadap pada puncak gunungnya. Gitu. Dimana mereka percaya bahwa orang-orang Karasan itu percaya bahwa di puncak gunung itu berdiam Sang Hyang Acalapati. Acalapati, bisa dijelaskan siapa itu? Nah, Sang Hyang Acalapati ini diduga banyak ketika kita bicara soal Siwa Buddha, mereka banyak mengkaitkan dengan Siwa sebagai dewa gunung seperti itu. Tapi kenyataannya bentuk pemujaan mereka ini bentuk pemujaan punden berundak. Jadi khas Jawa ya? Ya, lebih ke arah pemujaan nenek moyang. Ya. Terus ini reliefnya yang ini sisanya kemana? Katanya pernah lengkap. Nah, kita nggak tahu karena kan yang daki banyak, terus mungkin diambil atau diapain gitu ya? Gimana kita kurang tahu. Atau mungkin ketika ditata ulang terus dia masuk di dalam. Oh gitu ya. Tidak terlihat juga bisa. Tapi katanya ada yang disembunyikan di pendam gitu. Pernah dengar? Jadi kan kenyataannya memang kita penggiat di sini kalau menemukan dan kita merasa tidak bisa melindungi, lebih baik kita pendam ulang. Daripada diambil orang ya? Daripada diambil orang. Oh gitu. Candi Bayi. Mantap guys. Jalur itu jauh ini candi yang paling pendek. Candi paling ya. Oke. Wah ini kesamnya sini. Ini ke muncaknya ya berarti. Nanti ketika kita ada di Candi Putri, bentuknya lebih, strukturnya masih jelas, masih tertata bagus sampai ke muncaknya. Gitu ya. Kalau di atasnya ini candi apa nanti? Candi Putri. Langsung ya Candi Putri ya? Tapi jauh, lumayan jalan. Besok lah berarti. Candi Putri, setelah Candi Putri, Candi Pura. Candi Pura ya. Setelah Candi Pura nanti Candi Gentong. Candi Gentong sama Sinta itu cuma jalan 40 langkah. Jadi cedak. Guys, lagi masak air guys. Masak air guys, biar matang. Mbak Mita masak air. Masak air biar matang. Di sana juga masak air. Lah. Wah, ada view. Iya. ini masuk nanti kalau orang di luar. Terbentuk dengan jati dirinya GSP konsentrasi kepada kegiatan edukasi kesejarahan, edukasi ke pendakian khususnya tentang situs. Jadi kami tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi bagaimana memperlakukan situs yang ada tidak hanya di Penanggungan ini, di gunung-gunung dan di tempat lain. Bagaimana cara memperlakukannya, bagaimana saat kita melakukan pendakian menemukan situs, bagaimana saat kita selfie. Disinilah yang kita edukasi sebenarnya.
Kalau untuk edukasi kesejarah, nanti kita panggil teman-teman, kita jadikan narasumber seperti itu, seperti Mbak Kun, seperti itu. Nah ini edukasi kesejahteraan. Jadi sampai tidak hanya mendaki, tidak hanya bersenang-senang, tapi dapat ilmu Atau dari babat, iso, doan, itu disebutkan bahwa ada tanda-tanda, misalnya lintang kemukus yang muncul dari sisi tenggara, berarti dalam setahun ke depan itu akan ada wabah penyakit X. Kemudian misalnya lintang kemukus yang muncul dari 8 penjuru mata angin itu para pujangga masa lalu sering memberikan lintang kemukus yang terbit dari ke-8 penjuru angin itu oleh para pujangga sering dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang akan berlangsung pada 1 tahun ke depannya. Misalnya apakah itu akan terjadi pandemi, apakah itu akan terjadi kekeringan, apakah masa-masa itu akan raja ataupun bangsawan yang dekat dengan rakyat itu akan meninggal dan yang lain-lain. Halo guys, kita sedang berada di base camp ya, menuju Candi Bayi. Ini baleni aku rong melu kok tinggal iki. Kontur lahan. Kontur lahan. Jadi ketika lahan berundak seperti ini, kita bisa melihat bahwa bangunan peribadatan yang dibangun oleh sekitar abad-abad 14-15 itu konsepnya menjadi berundak. Kembali ke masa-masa awal sebelum kedatangan isme dari luar. Tapi dari beberapa kajian para ahli itu mengatakan bahwa di akhir-akhir Majapahit memang gejala kolonialisme itu mulai muncul lagi. Sehingga kalau Mataram ada konsep Ratu Adil Heru Cokro itu mungkin kelanjutan dari ini. Ya, kemungkinan bukan kelanjutan, tapi kemungkinan konsep-konsep bagaimana mencari Ratu Adil yang sang penyelamat dunia baru itu mulai muncul kembali. Nah, kemudian di luar dari itu bentuk yang memang sesuai dengan konturnya itu kemudian topografinya. Iya. Jadi mengarah ke gunung, dia arahnya juga berundak-undak ke gunung. Iya, betul. Dan sebagian besar peninggalan yang ada di Jolotundo, di Pawitra itu relatif seperti apa yang ada di Candi Putri ini. Misalnya Jolotundo, kemudian masterpiece-nya yang ada di Bukit Bekel ini adalah Kendali Sodo. Di kanan kiri sama di beberapa tempat itu banyak sekali relief Panji. Kemudian sayang sekali ada relief Bima Suci tapi sudah hilang. Di candi mana itu? Kendali Sodo. Kendali Sodo.
Panji Kediri itu menyebar sampai ke Asia Asia Tenggara. Tenggara, betul. Sampai Kalau ke- mau ke Kendali Sodo nanti naik ke puncak, betul. terus nanti turun sedikit, Sedikit. 10 menit paling. Nah, itu sampai Kendali Sodo. Oke oke oke. Nah, Cuman kita nggak lewat sana atau ini Pak? tapi nanti kita turunnya nggak lewat sini. Kalau mau naik lagi ya nggak apa-apa, itu nanti naik turun lagi. Oh gitu. Ini kok namanya Candi Putri apa Mbak? Karena di sini tidak ada laki-laki. Asem ya, ini laki-laki loh, Mbak iki lho. Oh, baik. Oh. Wah, takut tenan ya. Nak karo kowe jawab tenanan karo aku. Bel gede sih piye iki? Wah. Kan kita arkeombel. Oh iya, ini Mbak iki tak sut iki lho. Nggak tahu ya, Nggak tahu karena ya. apa namanya penamaan candi-candi di sini itu sesuai dengan apa yang masyarakat kenal, masyarakat inginkan. Saya tidak tahu penamaan terbaru, tetapi dari tulisan Van Romon 1951 seperti yang tadi malam saya jelaskan, itu penamaan bangunan kepurbakalaan di Pawitra itu berdasarkan nomor. Jadi ada kepurbakalaan nomor 1 sampai kepurbakalaan nomor 81. Tetapi Waktu itu ya 81 yang temukan ya. ya, tetapi apakah itu termasuk Candi Putri? Nah, Oh, belum tahu. Oh. perlu kita cross check lagi. Hmm. Karena penamaan Van Romon selain titik-titik apa namanya? Titik-titik GPS, dia juga hanya memberikan angka. Jadi kita bisa cross check. Seperti Kendali Sodo di Van Romon ditulis kepurbakalaan 63 kalau nggak salah. Terus ini tahun berapa Mbak kira-kira? Ada anunya nggak? Itu dari masa Jambi, Jambi itu berapa? zaman biyen. Asem ya aku ya bener meneh nek kuwi. Masa zaman sesuk asem iki. Wah, iki sih. Ya ada enggak misalnya ada inskripsi yang menulis tahun ada ya. Apakah ya sekali lagi karena saya arkeolog Bel, jadi bebas saja. Penamaan itu tahun-tahun itu kita bisa melihat sebetulnya di inskripsi. Mana? Di sini Apa ada nggak? namanya, prasasti kecil itu biasanya digoreskan di sini. Biasanya Biasanya lo ya. biasanya digoreskan di sini atau di beberapa altar di atas. Tapi kita kan tidak ada Ya. prasasti pendeknya. Jadi kita ya itu tadi dari zaman Jambi. Zaman fungsinya juga nggak jelas sebenarnya. Ya seperti kebanyakan kepurbakalaan di Kendali Sodo, fungsinya adalah untuk peribadatan. Ya, yo wis jelas banget. Nah, ya kan fungsi nih. Dan fungsi berikutnya di masa sekarang adalah untuk kita Selfie. Selfie. Oh, ya bener meneh nek kuwi. Cerdas tenan ya aku lagi.
Si biyen niku langsung munggah ning kurung ini. Kalau itu iya, Acalapati. Kalau itu iya, memang semua yang ada di sini dan konsep apa namanya, konsep candi itu kan sebetulnya dalam tanda kutip pemujaan pada dewa Buddha. Nah, apakah itu altar utama atau bukan? Kita Iya. tidak tahu. Karena di sana itu oke lah, itu ada beberapa susunan, tetapi susunannya kayaknya itu juga susunan yang agak-agak belum pas. Agak-agak belum pas. Kalau dari pakem, Iya, karena biasanya ya. kayak pipi tangga, pipi candi seperti Nah, itu sebabnya ini adalah salah satu contoh nyata kenapa kita tidak boleh berjijakan di dalam candi. Gentanya mana mas? Gentanya. Enggak, bukan, apa namanya? Kayak seperti ini itu biasanya ada di bawah. Iya, iya. Terus seperti ini biasanya relatif ada di atas. Karena ini apa namanya sudut, jadi ya kita bisa melihat itu. Di tempat-tempat yang lain, itu kudune dalam tanda kutip Harusnya. sing uduke ya ora ono sih. Tapi misalnya ini menjadi sebuah bangunan seperti ini segi 4, ininya juga harusnya 4. Iki kamu apa? Gambar apa? Apa ki aku mau muni apa ya? Apa? Seroja. Komoda. Seroja. Seperti kelopak bunga teratai, tetapi biasanya kelopak bunga teratai itu penggambarannya memang agak cekung. Saya nggak tahu apakah ini representasi dari kelopak bunga atau apa. Terus ini, nah ini di sini juga. Terus ini biasanya bentuk seperti ini itu ada di bagian puncak. Jadi mungkin Sebelum runtuh. mungkin sebelum runtuh ini itu ada di abot ternyata. Abot. Ini itu ada di sini. Depan situ ya. Ya, ini ada di sini atau ini ada di sini mungkin loh Putar ya. berarti dosa. Kita harus apa namanya mereka ulang. Kita harus mereka ulang apa yang ada di sini. Tetapi dari beberapa contoh apa namanya bangunan kuno yang relatif masih utuh, bentuk-bentuk seperti ini ada apa namanya? Ada di bagian atas altar. Nah, terus terserah mau percaya atau tidak, atau terserah ini akan menjadi banyak pelecehan atau tidak. Nuwun sewu, banyak benda-benda seperti ini dahulu itu dibawa ke Trowulan. Beberapa diantaranya karena bentuknya seperti nisan diperkuburkan Untuk membuat nisan. ya, dipernisankan dan sampai sekarang menjadi makam ABCDE. Bukan palsu. Saya tidak bilang makam palsu karena ketika kita mencoba untuk menggali dan ternyata itu palsu, terus kebudayaan yang telah tumbuh, orang-orang yang datang ke situ berarti kan harus dihilangkan. Ya wis, tidak apa-apa, itu adalah pemanaan kebudayaan baru. Kita menuju Candi Sinta, candi yang katanya paling cantik guys. Oke. Guys, kita sampai di Candi Gentong, tong. Bukan ini gentongnya ya, ini sebaliknya. Oh, ini berarti dulu sumber air gitu atau gimana? Bukan sumber air, jadi posisinya dia Oh, tempat penyimpan. menyimpan air hujan. Air hujan.
Itu kedalamannya berapa ini meter? Boleh tidak? Boleh ya? Boleh. Coba kita lihat, guys. Permisi. Cukup besar. Besar, lumayan ya. Wah, nggak kelihatan ini ada dupa. Nah. Oh, iya, iya. Nah, tatanannya, susunannya itu masih ya yang relatif paling lengkap, Lengkap, rapi gitu ya rapi. Dan ini belum diutak-utak ini. Aslinya memang gini atau sudah Sejak zaman Belanda yang terakhir fotonya masih. Oh. Kita sampai di papan petunjuk. Apa ini tulisannya, Pak? Candi Siwa, candi. Kita nanti kemana, Pak? Kanan ya. Guys, ini kita di Lembah Anyir. Dulu pernah ditemukan mayat dan waktu kebakaran nggak kebakar. Keren ini. Mistis. Apik dong ya. Ini biar nek jono banyu ini air terjun ya. Di luar ini. Kalau hujan seperti air terjun. Oh enggak. Ke puncak, Mas. Ini ada gua pertapaan, guys, 15 meter naik. Ya. Ah, 15 meter naik aja noh. Tak kancani ya. Ayo, Kong. Ah. Gua Karesian untuk bertapa. Sip. Di luar rute resmi pendakian penjelajahan, tapi ya cuma 15 meter kita sambangi. Pinggung. Wow. Right. Nah, Ini dia, guys, guanya. Gua nun. biasanya ada gini. Oh, cuma ceruk gitu ya, nggak bukan anu ya. Bukan gua ke dalam ya. Cuman dia biasanya ada ya gapura, batu alam. Ini gapuranya yang sebelah kanan dari anu, yang kiri.
Tidak ada ornamen sama sekali. Kita sampai di mana ini, Bos? Ini ada di persimpangan jalan. Simpangan JSP itu apa? Oh, kita jalur kita ya. Kita ke sini. Jadi kalau Anda lihat di sini, kita langsung menghadap ke puncak Penanggungan. Itu ya, atas itu. Ya, ini sudah kita ada di sabuk roadnya. Nah, Ini yang baru Ini dibabat mungkin kemarin. bisa dikatakan titik tertinggi Anda mendaki hari ini. Oke. Karena dari titik ini kita akan turun. hmm. Makanya saya tadi bilang kalau sudah sampai di sana di lembah Anyir tadi, kalau ada yang mau minta turun, saya paksa terus. Ini kemudian kono podo ae. Ini lurah, Jare. Oke guys, kita sampai di Candi Lurah. Itu ada anak-anak Mapala SMA. Dari mana lah nggak tahu lah. Lagi pelantikan atau apa gitu. Mantap. Ini candinya. Kang Mas Deni. Deni, aku ya Deni, ayo. Kang Deni. Tahun yang lalu saya camping di sini. Ndi bro. Ndi. Niki karyane Kang Mas Deni. Apa? Bukan batu alam digambar Nawasanga. Surya Mas apa ya? Ya. Tapi ini bukan ulama, Ya. karyanya Kang Mas Deni, dan ini kebetulan dulu tidak bagian dari candinya, jadi ini terlepas itu sebelum ditata ulang, terus ditata. Akibatnya setelah itu mereka naik lagi ngasih tanggal. Ini tanggalnya, ini ada tanggalnya ini. Pawitra 2000. Iya, ini apa ini bro? Ya, ini anunya candi. Nah, bisa dilihat nih kemuncak-kemuncaknya candi. Wah, ini udah runtuh. Nah. Kita camping di sini 3 tahun yang lalu. Nah, ini apa bro? Ini kemuncaknya, jadi Dulu di atas bisa sana. dibayangkan dulu itu di atas sana. Aku ini. Bekas apa kuwi? Pot, mangkok apa patung apa? Pot Angel. kemungkinan besar. Pot ya.
Terus terus apa, Mbak? Terus nah ini loh ada apa? Bukan tapak doro. Palang Yunani. Kok iso? Disama-samain itu. Bu naik sini juga enggak apa-apa, Bu. Ini. Lah kayak ono ta, Mbak? Oh, aku ora nggo dompet. Tak kasih. Nah, ini kan susunannya kan sudah enggak cetok. Mungkin susunannya itu akan hampir sama dengan yang di mau barusan. Candi Cinta. Bukan. Cinta, ya. Mungkin susunannya akan sama dengan di Candi Cinta karena kayak yang di Selo Kelir itu bagian atasnya juga seperti ini. Bagian atasnya itu juga seperti ini. Anunya masih mosak-masik juga sih. Mosak-masik, agak enggak karuan. Ya, mosak-masik agak enggak karuan. Di sebelah itu, Pak. Nah ya itu, ini kan anunya sama dengan di situ. Apa namanya? Apa yang ada di sini? Oke, kita lanjut ke candi. Apa ya? Cari. Ini dia. Here it is, guys. Dekat ternyata, guys. Di sini ada lapangan, ada orang berkumpul. Iya, mau dulu dia. Bukan di situ enggak apa-apa. Ini kita ada lumpang. Cuman ada ini tok, nggak ada yang lainnya kayaknya sekitar sini. Ayo lanjut turun lagi. Oke, kita sudah sampai kembali di base camp. Peserta yang sampai paling terakhir. Wah, ini adalah makan siang terakhir bersama panitia. Enak mboten, Bang? Oh, jangan bilang begitu. Iya. Terus panitia. Oh, pembantu panitia. Panitia. Wah, ya. Ini ada ikan gereh dan sebangsanya. Nah, ini guys. Sampai lagi di warung ini, warung selamat guys. Ini saya pesan. Ya, ini es buah rasa merah. Sebelum kita menuju ke Jolotundo. Ya, kita nikmati dulu ya. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Ada matinya.